Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Davelia Kodari di Podcast PES Perbankan Syariah Hebat. Oke teman-teman sobat Podcast PES, pada kesempatan kali ini kita bakal kedatangan bintang tamu yang kece pastinya. Tapi sebelum aku kenalin ke kalian, ini nggak bosan-bosannya nih, aku ngingetin ke kalian buat teman-teman sobat podcast PES dimanapun kalian berada yang lagi nonton, jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube kita, dan yang paling penting nih jangan lupa hidupin notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan sama video-video terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung saja, siapakah bintang tamu kita pada hari ini? Assalamualaikum Bang Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sapa dulu dong, boleh dong sapa sobat-sobat podcast PES terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mardiansa. Saya biasa dipanggil Dian. Nah, di sini saya menjabat sebagai Wapres YIN Curup. Nah, saya berasal dari Prodi PGMI dan Fakultas Tarbiyah. Wes, jadi itu sedikit selintas perkenalan dari Wakil Presiden Mahasiswa YIN Curup masa bakti 2021-2022. Betul ya, Bang? Ya, betul. Betul. Oke. Gimana nih kabarnya Bang Dian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, diberi kesehatan terus alhamdulillahnya. Oke, Bang Dian, di masa pandemi ini apa nih kesibukannya nih? Kesibukan di masa pandemi ini kuliah dan juga sambil bekerja. Oh yes. Jadi Bang Dian kerja juga nih? Iya. Sibuk ya? Sip-sipan lah. Bisa ya bagiin waktu antara kuliah terus kerja sama organisasi nih? Iya. Insya Allah bisa, karena harus bisa. Karena emang keadaan iya, jadi harus bisa keadaan. Gitu ya. Oke, jadi teman-teman, ini Bang Dian kita panggilnya merupakan Wakil Presiden Mahasiswa YIN Curup. Jadi pada hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Bang Dian nih. Oke, Bang Dian, berbicara mengenai presiden mahasiswa nih ya. Aku sering juga nih nanya sama ketua-ketua Ormawa, UKK, dan lain-lainnya itu apa sih yang memotivasi Bang Dian buat jadi wakil presiden mahasiswa? Nah, motivasi saya ingin naik sebagai pemimpin kampus YIN Curup ini. Di sini saya mempunyai organisasi atau komunitas kecil lah ya. Di komunitas tersebut itu mungkin banyak yang tidak tahu. Jadi tujuan saya naik itu untuk memunculkan atau mendengar suara-suara mahasiswa kecil atau organisasi-organisasi kecil untuk mengembangkan agar bisa bahasanya trending lah ya. Trending seperti yang lain, misalnya seperti UKM kesenian itu kan sudah banyak yang tahu. Nah, di sini tujuan kami organisasi-organisasi kecil tersebut bisa kita naikkan. Jadi secara tidak langsung Bang Dian itu mau jadi fasilitator gitu ya buat teman-teman yang gitu. Emang kalau ada ide komunitas kecil boleh disalurkan gitu ya. Iya. Nah, jadi fungsi kami sebagai Presma dan Wakil Presma atau pemimpin YIN Curup itu kami sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator untuk mengembangkan atau mendengarkan lah ya suara rakyat-rakyat di keluh kesah para mahasiswa ya. Keluh kesah mahasiswa YIN Curup ini. Oh, jadi kalau himpunan mahasiswa itu kan lebih ke fokus sama prodinya ya gitu. Jadi kalau presiden mahasiswa itu lebih kecangkupan sama kampus gitu. Ya, kami kalau presiden mahasiswa atau DEMA itu kami ke seluruh kampus. Artinya UKM, UKK itu kepalanya kami. Kalau boleh tahu presiden mahasiswa kita siapa nih, Bang? Itu Abang Jimmy Arianto. Bang Jimmy Arianto. Ya. Itu Bang Jimmy jurusan hukum. Hukum. Jadi fakultas syariah ya? Ya, fakultas syariah. Satu fakultas sama Dave berarti. Oke, jadi teman-teman kita berbicara mengenai fungsi sama peran dari presiden mahasiswa.
Jadi Dave merupakan salah satu saksi nih. Mereka ketika ada masalah sedikit kemarin mengenai antara polemik KKN online sama offline, dan inilah salah satu orang yang memperjuangkan KKN offline untuk kampus kita. Oke, mau nanya nih Bang. Boleh. Karena Bang Dian kan udah terjun langsung tuh kemarin kan memperjuangkan biar kita tetap KKN offline gitu ya. Menurut sudut pandang Bang Dian, kondusif mana sih antara KKN offline sama online ini? Nah, kalau menurut saya itu lebih kondusif KKN offline. Karena alasannya mengapa? Karena kita terjun langsung, kita sebagai mahasiswa, itu apa yang kita pelajari di semester 6 ke bawah itu tuh di semester KKN ini kita ibaratnya praktek lah ya. Langsung Praktek, ya langsung mengabdi praktek, gitu. mengabdi kepada masyarakat. Nah, kalau kita KKN offline, kita tidak tahu apa sih yang ingin kita lakukan. Ibaratnya kita menyampaikan ke masyarakat. KKN itu kan tujuannya kuliah, kerja, nyata. Bukan kuliah, kerja, YouTube. Nah, jadi kalau kita KKN online, kita langsung terjun ke masyarakat, kita survei. Apa sih yang dibutuhkan di masyarakat tersebut. Nah, itulah kita sebagai mahasiswa menyanggupinya, atau kita apa ya bahasanya, mengadakanlah apa yang mereka butuhkan. Gitu ya. Jadi secara tidak langsung Bang Dian itu lebih pro sama KKN offline daripada KKN online ya. Iya. Karena tadi kita kalau KKN offline itu lebih bisa langsung interaksi sama warga, ngasih edukasi yang benar-benar mereka butuhkan gitu ya. Jadi teman-teman podcast PES di video ini sebenarnya lebih ke mau mengklarifikasi mengenai polemik itu tadi antara KKN offline sama online. Kenapa bisa kita tadinya kampus memutuskan bahwasanya KKN ini diadakan secara offline, tapi nggak taunya H-2 kita jadi online KKN-nya. Nah, Bang Dian, benar nggak sih sebenarnya kampus ini kita KKN-nya dari offline ke online ini karena salah satu teman kita, ada kelompok di suatu desa itu nggak mau swab gitu. Apa itu benar atau gimana nih? Boleh dong klarifikasinya. Jadi sebenarnya dari mahasiswa itu masuk ke desa dan survei, dan kepala desanya itu minta swab. Nah, jadi di swab itu sebenarnya kita sebagai mahasiswa itu harus mengetahui informasi itu valid atau tidaknya. Yeah. Nah, jadi kesalahan kita itu kita tidak meminta data yang valid kepada warga desa tersebut. Bahwasannya warga desa tersebut minta harus di swab. Padahal kenyataannya memang mereka minta di swab, tapi mereka minta di swab di dusun mereka sendiri. Artinya mereka yang memberikan fasilitas untuk swab tersebut. Nah, kalau mahasiswa kita ini memikirnya, swab loh, berapa loh swab, bayar. Bayar lagi, udah keluarin banyak uang, terus ini lagi ya gitu ya. Jadi berarti desa ya yang memerintahkan buat swab gitu ya, bukan dari peraturan pemerintah atau dari pihak kampusnya yang suruh swab. Sebenarnya itu memang dari desa tersebut. Karena kan kita masuk rumah orang ya, contohnya kita masuk ke rumah orang ya, kita harus mengikuti peraturan orang yang punya rumah loh. Ya, pasti gitu. Jadi secara tidak langsung benar ini kesalahan itu terdapat dari mahasiswa itu ya. Kesalahan tersebut karena nggak mau swab ini tadi. Oke, Bang Dian, jadi aku mau nanya, kan ini ya, kita tuh kan udah ada surat pengantar tuh waktu survei. Surat pengantar bagi survei. Dan surat ini berisikan bahwasanya sudah ada izin dari Kasbangpol. Nah, ini Satgas dan Pemda. Enggak, kalau Satgas belum kemarin. Cuman ada belum. 2 ini dari Kasbangpol. Ini nanti bisa
nanti teman-teman podcast PES bakal kita tayangin di layar ya suratnya. Ini menyatakan bahwasanya telah keluarnya surat izin atau rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesebangpol Kabupaten Rejang Lebong nomor 700/164-2-BKBP/2021 tanggal 21 Juni 2021. Berarti ini kan surat ini sebenarnya fungsinya apa sih? Nah, kalau fungsi itu sebenarnya sebagai penambah lah atau penguat untuk kita administrasi KKN tersebut. Nah, jadi kan kita seperti LPM ini, nah kita izin dari LPM, itu izin dari Pemda, izin dari Kesbanpol, itu dari Satgas. Sebenarnya itu kan penambah saja bahwa administrasi itu lengkap. Dan bila juga ditanyakan bahwa ini loh yang kami izin dari ini sudah disetujui dari sini. Udah disetujui, tapi apa yang membuat kita nggak jadi KKN offline? Nah, dari informasi yang saya dapat itu bahwasannya alasan kita KKN online ini yaitu dari apa? Karena meningkatnya corona? Iya, karena meningkatnya corona. Kan dari tanggal 5 ke bawah itu kan kita sudah mempersiapkan untuk KKN offline. Nah, dari itu kita kan tidak tahu, itu kan penyakit ya. Nah, penyakit itu tuh kita tidak tahu bahwa penyakit itu tuh semakin melunjak. Dan juga surat dari KKPM, surat LPPM, LPPM. bukan yang dari pemerintah. Iya, surat Kesbangpol ini tadi. Kalau untuk surat dari Satuan Satgas itu belum dapat sih. Belum dapat ya. Nah, itu kan yang sampai tanggal 20, dari tanggal 10 sampai tanggal 20 itu kan kita mengikuti PPKM. PPKM. Nah, seharusnya kita belum mulai, makanya menurut saya sih itu tuh sebaiknya ditunda. Jadi ditunda dulu KKN-nya. Sesudah kita LPPM, kita mengikuti syarat tersebut. Kalau sudah lengkap, barulah kita KKN offline. Oke, berbicara nih ya, kan tadi Bang Dian bilangnya kenapa nggak ditunda dulu, kenapa ini kan? Ini kan jadi keputusan ini kan H-2 kita untuk berangkat ke lokasi KKN kan. Kenapa sih bisa dibilang kayak jebol gitu, kok bisa H-2 baru dapat kepastian dari Satgas Covid Rejang Lebong gitu? Nah, kita kan setiap hari itu kan Covid di Rejang Lebong atau di Provinsi Bengkulu itu datanya masuk itu sore. Biasanya misalnya hari ini tanggal berapa misalnya? Hari ini tanggal 7. Nah, tanggal 7 sore nanti kita bakal dapat cangkupan atau rekapan Covid di Rejang Lebong pada hari ini. Oh, sorenya? Iya, sorenya. Jadi setiap hari itu pasti ada laporan itu. Jadi setiap misalnya tanggal 1 sampai tanggal 5, berarti ada 5 laporan. Nah, dari sanalah kita bisa mengecek bahwa COVID ini mengembang atau diam saja atau naik. Terus ya, kan tapi ini kan gini, semua persiapan dan lain-lainnya karena itu juga udah H-2, udah pembekalan dan lain-lain. Jadi banyak dari teman-teman kita itu udah nyiapin semuanya gitu kan. Dari sewa rumah, terus alat mandi, sampai alat mandi pun udah disiapin. Dan tapi ya kecewa kan jadinya mahasiswa karena KKN offline ini ditiadakan. Jadi siapa yang harus mengganti rugi ini? Siapa yang salah menurut Bang Dian? Atau nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar nih di sini posisinya? Sebenarnya sih kita tidak bisa menyalahkan satu pihak atau pihak lainnya. Itu sebenarnya itu dari pribadi kita masing-masing. Memang kita sudah menyewa rumah, ada yang sudah membeli alat sanyo lah. Sampai sanyo udah siap. Itu kan persiapan itu tinggal sudah 95%, tinggal berangkat. Jadi ya itulah resikonya. Ibaratnya kita sudah mempersiapkan sesuatu, tapi kenyataannya tidak bisa. Tapi Allah berkehendak lain.
Itu story-story para mahasiswa yang Galau. kecewa. Jadi kan kemarin bilangnya Bang Dian pernah ke Satgas Covid ya untuk Iya. menanyakan ini langsung. Bang Dian nanya nggak sih ke Satgas Covid itu apa gimana tuh data mereka? Apa real mereka menunjukkan bahwasanya ini datanya Covid terus meningkat dan lainnya atau sekedar Omongan. gitu, nggak ada data yang konkret gitu. Jadi kami ke Satgas itu mereka memberikan data. Mereka memberikan data bahwasannya oh ini loh data hari ini, oh ini loh data beberapa hari ini. Jadi dari yang kami lihat itu masih normal lah ya. Mungkin masih kalau di Peningkatannya tuh gimana tuh? Kurang lebih, Bang. kalau peningkatan itu masih normal paling 1 2 1 2. Oh, 1-2 gitu ya, nggak terlalu. Ya belum merah karena di itu kan ada tingkatannya hijau, kuning, sama merah. Hijau, kuning, oranye sama merah. Jadi di tempat kita nih ada yang kuning, ada yang masih hijau dan juga ada yang belum ada yang merah. Gitu ya. Itu kami ke Satgas dan juga mungkin Satgas kan atas surat itu tadi itu kan saran, bukan Satgas tuh melarang kita untuk melaksanakan KKN offline. Tapi kan kita harus tetap ada izin dari pemerintah gitu, dari Pemdanya, Bang. Untuk itu, apa Pemda mengizinkan kita melaksanakan itu? Kalau alasannya sih, kalau yang kami dapat terakhir itu Pemda tidak mengizinkan untuk KKN offline karena data mereka sama itu bahwa naik COVID ini sudah naik. Dan kemarin teman-teman kan kita ada grup KKN Iya. 2021 ini ya di Telegram. Jadi mereka tuh bilang kok nggak adil ini berlakunya hanya di kampus kita. Padahal kampus kita itu kampus daerah loh yang mahasiswanya tuh yang kebanyakan menetap di Rejang Lebong gitu. Tapi universitas luar gitu boleh melaksanakannya itu gimana tuh tanggapan dari mereka? Nah, kalau tanggapan dari yang saya dengar katanya dari di bawah tanggal 1 itu administrasi universitas lain itu sudah lengkap dan juga COVID di Rejang Lebong ini masih hijau katanya. Oh, katanya gitu ya. Tapi kan gini ya, kita kan lebih mikirnya tuh kayak ke logika gitu ya, Bang ya. Jadi kan ini kan bedanya sama universitas lain tuh kan nggak terlalu jauh gitu. Dan kalian melihat tadi bahwasanya kalau data-data yang itu nggak terlalu naik yang drastis yang tadi ya. Misalnya kemarin cuma 1, sekarang 5. Itu kan meningkat ya, meningkatnya tuh meningkat banget gitu. Tapi kan masih kayak normal gitu 1-2 gitu. Jadi gimana sih mereka tuh, Bang, kok bisa sampai kayak gitu ya? Bingung juga nih. Bingung. Jadi data mereka data yang kami dapat dari Satgas itu mungkin berbeda dari data mereka yang mereka dapat. Atau memang salah kami yang kurang update atau data kami yang salah, kita kan tidak tahu.